Selamat pagi Bu Gu. Selamat pagi Bu Dwi. Apa kabar Bu Gu? Alhamdulillah baik. Nah, di sini saya ingin bertanya beberapa pada Bu Gu sebelum nanti Bu Gu akan melakukan observasi di kelas. Nah, sebelumnya kapan rencana Bu Gu observasi di kelas? Rencananya saya akan mengambil tanggal 5 November hari Selasa jam kedua dan ketiga Bu. Jadi sebelum observasi saya kan ingin bertanya beberapa hal. Nah, yang pertama yang saya tanyakan, mungkin untuk tujuan pembelajaran akan Bu Gu lakukan di kelas kira-kira apa ya? Tujuan pembelajarannya ini kan terkait dengan cerpen. Jadi di sini peserta didik diharapkan mampu mengkonversi cerpen menjadi teks prosedur dengan seperti itu. Jadi itu tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan kira-kira untuk ada pengembangan dalam materi itu apa yang dikembangkan dalam pembelajaran yang akan datang nanti pada hari Selasa? Saya sih lebih ke keterampilan karena sebelumnya di materi sebelumnya itu kan anak-anak sudah tahu cerpen, sudah tahu prosedur. Nah sekarang kan pengembangan di keterampilan mereka nanti mengkonversi teks prosedur yang ada di cerpen seperti itu. Nanti lebih ke keterampilan. Baik, untuk materi ini artinya lebih ke keterampilan. Nah, sampai itu saya ingin bertanya, mungkin untuk pembelajaran hari ini menggunakan metode apa atau model apa untuk materi hari ini? Oke, untuk modelnya saya masih discovery learning yang diberi terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi. Terus saya juga ada game-nya sedikit seperti itu. Ya, baik untuk itu. Nah, selain itu kan kita menggunakan pembelajaran diferensiasi, otomatis kan saya menanya di sini kira-kira apakah ada media nggak nanti ketika pembelajaran berlangsung? Untuk media saya sudah menyiapkan karena diferensiasi kan jadi untuk media atau kontennya itu saya menerapkan video pembelajaran dari video, dari teks juga dan dari infografis kita seperti itu. Sangat bagus sekali ya persiapan bukunya. Semoga nanti berjalan lancar. Selamat untuk persiapannya. Nanti kita akan bertemu pada hari Selasa 5 November. Ya Bu Gu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Gu. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Gu akan mengajak kalian untuk berdoa bersama. Ya, tapi sebelum itu coba kalian lihat dulu kiri kanan kalian, bawah. Jika ada sampah, letakkan di tempat. Ya, nanti kita belajar itu apa yang nyaman. Mana Mister? Kita akan mulai ya pembelajaran yang ini. Siapa? Siapa kira yang Adit bisa? Mantap. Silakan Adit. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa ke tempat saya. dan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan Adit. Oke, terima kasih ya. Udah, bagaimana kabar kalian hari ini? Gue akan cek kehadiran dulu ya. Ada yang mungkin tidak hadir hari ini? Krisna. Ya. Oke, berarti satu orang tidak hadir. Berarti jumlahnya 20. Oke. Sebelum Bu akan mulai pembelajaran, ini di depan kalian. Nah, sudah terlihat gambar apa ini anak-anak? Kira-kira ini gambar apa ya? Tumbuhan. Entah tumbuhan apa kan kita nggak tahu. Berarti dia dari apa dulu? Dari biji, terus menjadi ketambahan, terus bertumbuh sampai dia jadi tanaman. Nah, ini tanaman apa ya? Mungkin aja ini bisa menjadi tanaman semangka,
perlu proses untuk bertumbuh. Betul. Ya betul kan? Jadi nggak mungkin tiba-tiba kalian di sini tanpa melewati fase ini kan? Nah sama halnya ketika kalian belajar. Siapa di sini yang masih belajarnya hamil satu gitu? Hasilnya bisa dilihat hasilnya seperti apa? Nah misalnya ini ulangan. Baru kemarin yang belajar, apakah akan bisa tumbuh kokoh seperti ini? Ini mengajarkan kita, ayo kita let's grow together. Jadi kita bersama-sama tumbuh menjadi pohon, bukan menjadi pohon ya, menjadi apa yang kita inginkan. Misalnya saya akan menjadi dokter. Dari kita sebelumnya apa dan nanti apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang ya, sekarang bisa kita tangan siapa? Ingat kembali. Objektif sudah. Yang lagi satu. Tadi poin udah benar. Subjek. Jadinya kan baru kalian masih mengingat tentang deskripsi. Tapi itu udah. Nah sekarang pernah kalian membaca sebuah atau menonton? Oh, sekitar. Oke, prosedurnya udah kemana? Tes apa? Fiksi. Non fiksi. Juga termasuk ya ke teks informasi. Ini kalian harus tahu dulu cerpen itu adalah kata-kata dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang tokoh. Alat-alatnya apa itu kenapa masuk bisa ada dalam cerpen? Bisa masuk di dalam cerpen. Oke, teman-teman konsentrasi. Ada yang mau menambahkan lagi ini apa sih desainnya? Prosedur padahal ini udah beda kan? Desainnya beda kan? Ini rasa ini informasi. Kenapa dia bisa masuk ke cerpen? Oke, tadi yang bilang itu kan kalau misalnya cerpen tentang petani, di sana kan pasti ada tahap-tahapan. Tahap itu ngapain aja dia? Kan itu apa yang dia lakukan? Kan prosedur itu bisa masuk ke sana. Jadi gunanya prosedur di sana untuk lebih apa? Bukan memberikan masalah, lebih kepada biar ceritanya lebih apa ceritanya? Kalau tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama ya. Jadi konsep cerpen yang udah tahu, konsep teks prosedur kalian sudah konsep aja nggak bisa baca di sini. Bisa kan? Pasti bisa kan? Nah, jadi membaca dan memahami. Ingat, membaca aja beda
hasil asesmen awal tadi. Setelah itu nanti ada proses di sini kalian mencari, boleh di YouTube, di buku yang sudah ibu sediakan. Nanti kalian dengan kelompok kalian akan mengerjakan LKPD, mendiskusikan dan menentukan apa petunjuk yang diminta di LKPD. Selanjutnya diskusi kelompok. Setelah selesai kalian akan menyajikan hasil diskusi dan mempresentasikannya. Itu nanti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada pun asesmen. Berarti di sini kan penilaian apa saja yang akan dihukum nilai. Itu pertama tadi kan sudah berdasarkan ini kalian sudah membentuk kelompok, ya kan? Nah, nanti ini profil pelajar Pancasila yang Ibu tekankan di sini adalah sikap gotong royongnya, bernalar kritisnya, mandiri dan kreatif. Lalu asesmen formatifnya nanti akan ada tanya jawab. Unit kerja di sini nanti kalian akan mempresentasikan. Lalu nanti akan ada tanggapan dari teman-teman. Ya, nah, sampai sini ada pertanyaan itu? Bisa Ibu lanjutkan? Oke. Nah, ini kembali lagi. Tadi sudah mulai mendengarkan lagu layang-layang. Ini Gugum kutipkan dari lagunya. Kan ini lirik lagunya, aku ambil bulu sebatang, aku potong sama panjang. Ini langkah-langkah apa? Langkah buat layang-layang. Di sini berarti ada alatnya. Kan kira-kira alatnya di sini yang mana saja? Benang, yang tadi ada pisau, ada lem, ada buku kertas, plastik. Ini dia yang mau bilang tadi. Nah, sekarang saatnya mengerjakan lembar kerja kelompok. Nah, di sini nanti kalian bisa memilih. Kalian ada yang membuat dari cerpen ya menjadi teks prosedur dalam bentuk infografis, atau kalian membuat dari cerpen dalam bentuk teks prosedur sederhana yang biasa. Nah, perlu diskusi nanti sama kelompoknya, kalian mau pilih yang mana. Sudah lulus ya. Jika kalian memilih ini, aku akan jelaskan dulu ya. Nanti konsepnya seperti apa kalian mengerjakan. Nah, di sini Bunga sudah menyediakan LKK, lembar kerja kelompok. Nah, ini dalam bentuk hard copy-nya, itu dalam bentuk soft copy-nya ya. Jadi pertama, jangan lupa baca petunjuknya. Ya. Nanti di sini kan ada 6 pilihan. Dan kalau udah ada scan barcode, berarti kalian perlu apa? Ya, perlu bantuan HP. Jadi nanti kalian masing ngambil HP-nya. Ya, nanti kan ada 6 pilihan di sini. 3 ini dalam bentuk video, 3 dalam bentuk teks. Jadi kalian pilih aja salah satunya. Boleh nanti dalam bentuk audio visualnya atau dalam bentuk teksnya. Nah, perlu diskusi dengan teman kalian mau pilih yang mana. Cukup pilih satu aja. Ya jangan banyak-banyak, cukup satu. Ya, terus bagi kalian yang memilih mengubah cerpen menjadi teks prosedur aja, kalian kerjakannya yang lembar ini. Ya, lembar ini. Terus kalau
misalnya kalian maunya membuat yang manual, yang versi teks aja, nanti kalian ke ini dikosongkan aja. Terus ini Google sudah menyediakan. Misalnya kalian kan mau biar ada ini, misalnya kalian pilihnya memancing, nanti kalian tidak di sini mancing, terus kalian bisa ada di sini. Oke, nanti Google sediakan link. Udah? Jadi ini sampai ini ya. Ini dibaca dulu baik-baik petunjuknya. Setelah itu kan pilih apakah nanti membuatnya dalam bentuk teks seperti ini atau membuat infografis. Ini infografis manual. Tapi kalau kalian mau membuat infografis bantuan tanpa, linknya ada bukan kirimkan, jadi kalian bisa desain aja. Ya. Jangan nanti link temannya kalian diciptakan itu enggak. Oh, yang buat apa? Aku kaget, aku tak tahu apa cuma itu buat ini nih. Kenapa ini? Oke, berarti sudah semua memilih ya. Nah, sekarang silakan kerjakan. Tunggu kasih waktu. Oke, kita kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan caranya. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Apa yang kan prosedur? Dia sedang apa? Oh, ini nggak usah, karena kalian udah milih. Ini kan pilihan. Ya, ini kan pilihan. Kalian mau milih yang teks atau infografis. Karena kalian sudah milihnya buat teks. Udah kan, paham ya? Ya, membuat kalian Ketua kelompoknya siapa? Adik. Promosinya berapa? Kelompoknya
dan nah yang tujuannya itu untuk memberikan petunjuk atau langkah-langkah yang jelas dalam pembuatan kue coklat yang lezat. Adapun bahan dan alatnya, bahannya yang pertama tepung terigu, kedua gula, yang ketiga kakao bubuk, yang keempat mentega, yang kelima butir telur, yang keenam teh kanili, yang ketujuh coklat chips. Adapun alatnya, yang pertama campur, yang kedua tutup, yang ketiga lah yang kue bulat, yang keempat oven, dan yang kelima sendok. Selanjutnya langkah-langkah akan dilanjutkan oleh dan langkah-langkahnya yang pertama mencampurkan 1 cangkir tepung terigu, 1,5 cangkir gula, dan 1/4 cangkir kakao bubuk yang dimasukkan ke dalam mangkuk besar. Yang kedua, melarutkan 1/2 cangkir mentega ke dalam panci atau setengah mentega ke dalam panci yang dimasak di atas kompor. Yang ketiga, mencampurkan mentega yang meleleh dengan bau telur dan 1 sendok teh kanili ke dalam mangkuk besar. Dan keempat, mencampurkan campuran basah itu dengan campuran kering. Pastikan semua tercampur rata. Yang kelima, tuangkan adonan ke dalam loyang bulat yang sudah diolesi mentega. Yang keenam, lalu memanggangnya ke dalam oven selama 30 menit pada suhu 180 Celcius. Yang ketujuh, menambahkan coklat chips di atas adonan sebelum memasukkannya ke dalam oven. Kedelapan, setelah 30 menit berlalu, biarkan kue itu dingin. Dan yang terakhir, setelah kue itu dingin, lalu potong kue menjadi potongan-potongan. Segitu saja presentasi dari ini. Oke, ada yang bertanya. Kalian perhatikan terkait dari strukturnya. Apakah sudah ada? Oke, ulang pertanyaan perhatikan strukturnya. Swastiastu. Kami di depan perwakilan dari kelompok hijau akan mempresentasikan cara membuat gado-gado untuk subuh. Tujuannya membuat gado-gado spesial. Alatnya adalah ulekan, panci, piring, pisau. Bahan-bahannya kol, bayam, kacang panjang, daun pepaya, garam. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Kakak dan ceria dan sehat selalu. Maaf ya saya mengganggu. Kalian pasti ingin pada istirahat kan? Ini presentasinya agak lama kok. Kali ini bapak saya akan mempresentasikan bagaimana cara membersihkan makan dan minum pada sapi. Nah, materi kami itu berasal dari teks yang bernama teks tabu. Nah, tujuannya itu meskipun kita nggak bakal melakukan tahu yang menjaga bapak. Yang tujuannya itu supaya kita tahu bagaimana cara memberikan makan dan minum pada sapi. Peralatannya, yang pertama paha yang tajam. Jadi sebelum kita memberi makan sapi, kita butuh alat, yaitu sebuah paha yang tajam. Sebelum menjadi paha yang tajam, ya pasti kita harus asah dulu untuk menjadi tajam. Yang kedua adalah alas mencacar. Itu alas mencacar itu biasanya digunakan untuk tatakan untuk buat potongan panahnya. Yang ketiga buat ember itu buat untuk meletakkan air untuk makan ternaknya. Lalu bahan-bahannya ada rumput sebagai makanan, air hangat sebagai minuman, dan garam sebagai bumbu rempah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh langkah-langkah memberikan makan dan minum para sapi. Pilih rumput dengan cermat, siapa tahu ada benda berbahaya yang dapat terserang oleh sapi. 2. Cacah rumput dengan parang, ukuran, dan dahan tergantung usia sapi. Untuk sapi dewasa, berat cacahan kira-kira 10 cm. 3. Letakkan 2 ember di depan sapi, 1 untuk wadah rumput, 1 untuk wadah air minum. 4. Isi ember pertama. Coba berdiri. Oke, cara mengkonversi atau mengubah teks cerpen ke teks prosedur. Oke, mengkonversi teks cerpen yang ada teks prosedur di dalamnya menjadi teks
prosedur secara utuh. Nah, tadi kalian sudah membuat teks prosedur dalam bentuk apa saja tadi? Dalam siapa tadi yang postingnya tadi? Yang bentuk apa tadi? Dalam bentuk infografis kan? Kalian kan tadi menunjukkan boleh membuat dalam bentuk infografis, boleh hanya teks prosedurnya saja kan gitu. Tadi sudah beragam, ada yang membuat dalam Oke, sambil dengerin ya. Apa saya masalah? Refleksi saya untuk hari ini adalah yang pertama, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran ini dan mengapa? Untuk saya sendiri waktu melakukan sama presentasi jadi sebenarnya. Oke, melakukan ya dan presentasi itu hal yang menarik untuk bagi Pak ya. Terus itu pengalaman apa yang kamu dapatkan melalui pembelajaran ini? oke, pengalamannya lebih berani lagi gitu. Ya, lebih berani dalam berbicara. Bagaimana yang menurutku paling sulit waktu pertama kali bertemu dengan soal itu saya ngomongkan gitu. Oke, tadi hal yang tersulit adalah ketika memberikan pertanyaan gitu ya. Oke. Apa yang jika memungkinkan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Mungkin untuk saya mungkin bisa Kekompakan dari tim dan tim sendiri. Oke. Pertanyaan terakhirnya. Jadi tanda tentang 1 sampai 5 yang akan kamu berikan pada saya bertemu kita dalam Oke, kamu menilai dirimu sendiri dari rentang 1 sampai 5 kamu sudah bisa ditentukan apa nih pembelajaran hari ini? Kenapa 3? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 4? Kan pasti ada alasannya. Masih kurang di bagian mana? Kan pasti ada tidak. tadi presentasinya agak jadinya kurang jelas. Nanti Koifu masih grogi di presentasinya. Ya nggak apa-apa. Nanti nextnya lagi mungkin akan jauh lebih baik lagi. Oke, semangat. Ya nanti akan sajikan bagaimana tes mesin dan seperti apa dia nanti. Ya. Langsung aja kita lagi yang ini. Kita lihat dulu mana yang bagus aku. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Dwi. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat semuanya ya. Saya lihat Bu sangat sempurna banget hari ini. Terima kasih Bu. Jadi saya sudah melihat bagaimana proses pembelajaran Bu di kelas. Nah, saya ingin bertanya nih terkait beberapa hal. Kira-kira perasaan Bu setelah melakukan pembelajaran yang sudah saya observasi di kelas, bagaimana perasaan Bu? Kalau boleh jujur sih ada deretannya juga ya Bu. Ya, tapi saya sangat antusias sekali. Karena setiap kita mengajar di kelas kita harus antusias sebenarnya. Karena dari kita yang semangat, anak-anak otomatis semangat juga. Ya, sangat itu sekali itu mempengaruhi ya. Jadi orang di kelas kita harus sangat positif biar kelas itu merasa nyaman untuk belajar. Nah, setelah itu ketika Bu melakukan pembelajaran di kelas, nah mungkin Bu bisa lihat kira-kira ada kendala apa Bu ketika belajar di kelas. Mungkin
mungkin dalam itu tuh modal atau apa yang belum alami sama pembelajaran. Ketika pembelajaran kemarin yang dulu observasi itu saya mengalami kendala ketika saya membagi kelompok berdasarkan asesmen awal pembelajaran itu. Mungkin saya membagi kelompok itu terlalu banyak dalam satu kelompok. Jadi mungkin kedepannya saya kira sih dengan kelompok agar nanti setiap kelompok itu mungkin terisi dari 4 atau 5. Kemarin itu 7 sampai 8 anak itu menurut saya mereka itu tidak bisa membagi perannya masing-masing. Jadi ada beberapa anak yang aktif, ada beberapa anak yang masih seperti bingung mereka perannya apa seperti itu. Jadi itu kendala Buku alami dan Buku ini sudah menemukan solusi yang akan dilakukan di pembelajaran selanjutnya. Nah, kira-kira dari pembelajaran Buku itu, kira-kira pengembangan yang belum kemarin itu kan keterampilan sama, apakah sudah tercapai mungkin atau ada yang mungkin perlu diperbaiki atau bagaimana? Saya rasa ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Karena kemarin itu kan saya juga ingin anak-anak itu kemarin kan kita mengkombinasikan dengan aplikasi Canva. Sebenarnya mereka itu ada yang bisa, ada yang juga belum bisa. Saya inginkan kedepannya anak yang bisa menggunakan aplikasi itu untuk pembelajaran lebih ke keterampilannya. Ini bagus sekali untuk agar bisa mengaplikasikan aplikasi Canva. Nah, dari permasalahan tersebut kira-kira bagaimana sih solusi kedepannya agar semua siswa itu bisa mengaplikasikan? Mungkin Buku punya itu kira-kira gimana biar siswa di kelas itu semua bisa pakai Canva? Pertama sih dari saya sendiri misalnya menggunakan terus nanti kan dibantu dengan temannya yang sudah bisa, jadi saling memberi informasi ke teman-teman. Jadi supaya ya sangat baik sekali ya. Jadi seperti itu, jadi pembelajaran kemarin kendalanya sudah Buku alami dan sudah ditemukan solusinya. Nah, untuk kedepannya kira-kira Buku untuk refleksi pembelajaran ini untuk kedepannya Buku mau gimana lagi untuk pembelajaran akan datang? Oke, tadi setelah terakhir kan refleksi. Pertama, anak itu kan di jam-jam biasanya jam-jam rawan kan saya karena di jam rawan maksudnya jam 7-8 yang terakhir itu mungkin saya ada kombinasi dengan game seperti itu. Terus mereka lebih senangnya nanti itu juga kelompoknya itu juga saya akan perhatikan pembagian peran dalam kelompok itu agar nanti sesuai dengan waktunya juga, karena kemarin saya lihat juga ada teman saya di kelebihan waktu pengerjaan itu juga. Itu baik, sangat bagus sekali ya untuk ini kedepannya ya. Nanti kira-kira kapan Buku akan melaksanakan kegiatan rencananya? Rencananya mungkin di pertemuan selanjutnya bisa saya akan coba untuk menerapkan kekurangan saya kemarin. Terima kasih untuk waktunya dan saya tunggu untuk kabar baiknya dari kita dari dulunya terkait pembelajaran yang sudah Terima kasih Bu. Sampai jumpa.